Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Waspada gelombang tinggi, wisatawan dilarang mendekati bibir pantai di Tabanan. Puluhan pekerja malam di Gilimanuk jalani tes kesehatan. Liburan panjang akhir pekan dimanfaatkan wisatawan domestik untuk berlibur ke Pulau Nusa Penida melalui Pelabuhan Sanur. Belakangan ini banyak terjadi musibah tenggelamnya wisatawan di pantai di kawasan Tabanan, Bali. Salah satunya Pantai Pasut di Kecamatan Kerambitan. Sebagian wisatawan belum banyak yang mengetahui saat cuaca buruk, gelombang tinggi kerap melanda Pantai Pasut. Bahkan papan peringatan yang biasanya berdiri banyak yang hilang. Menurut Iketut Arsanayasa, salah satu tokoh masyarakat, Pantai Selatan Tabanan saat ini menjadi pusat wisata. Untuk itu pihaknya memasang kembali papan peringatan agar wisatawan yang ingin berselancar atau berenang berhati-hati dengan gelombang tinggi. Selain papan peringatan, pengelola villa ataupun hotel agar memberitahukan wisatawan agar menghindari bibir pantai jika cuaca buruk. Nah, untuk mensosialisasikan itu kepada seluruh pendatang karena Pantai Pasut menjadi pantai wisata, kepada seluruh wisatawan kita pasang papan peringatan. Berapa titik? Ya, 3. Begitu pintu masuk Pantai Pasut kita sudah pasang warning yang semuanya itu bahasa Inggris, yang kalau kita terjemahkan itu adalah pantai laut selatan dengan gelombang tinggi dan arus yang kuat, berhati-hatilah. Jangan sampai Anda terseret dan tenggelam di laut. Itu. Dan kami juga melakukan rapat koordinasi besok langsung bersama Pak Kapolsek, bersama Dan Ramil sebagai aparat keamanan dan Pak Camat kepada seluruh villa yang ada. Seketika tamu itu datang, supaya diberikan pemahaman, briefing tentang arus laut yang ada, sehingga tidak sembarangan tamunya untuk melakukan renang di laut. Ini harapan kita adalah mencegah kecelakaan yang terjadi di laut. Sebelumnya seorang wisatawan asal Australia, Jacob, tewas terseret arus di Pantai Pasut. Pantai Pasut merupakan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan karena pasirnya berwarna hitam dan landai. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Pekerja malam adalah salah satu profesi rawan dalam penyebaran HIV/AIDS karena virus menular melalui hubungan seks bebas tanpa pengaman. Kelurahan Gilimanuk, Dinas Kesehatan Jembrana dan Puskesmas 2 Melaya bekerjasama menekan penyebaran penyakit ini dengan memeriksa seluruh pekerja malam di sejumlah tempat di Gilimanuk. 28 pekerja hiburan malam mengikuti pemeriksaan. Mereka terdiri dari 24 perempuan dan 4 laki-laki. Mereka menjalani tes VCT HIV dan penyakit menular lainnya. Menurut data Dinas Kesehatan Jembrana, tercatat 48 kasus baru HIV/AIDS dalam setahun terakhir, sehingga jumlah total ada 632 orang dengan HIV/AIDS di Jembrana. Kami melaksanakan kegiatan screening dan juga pengecekan daripada darah CPT ya. Kami melakukan di beberapa tempat hiburan malam yang ada di Gilimanuk. Mulai dari kemarin dan hari ini terakhir kita menyasar 3 tempat hiburan malam, tempat-tempat hiburan malam yang harus kita lakukan pengecekan kesehatannya guna mengantisipasi tumbuhnya kasus HIV di Kelurahan Gilimanuk. Untuk menekan penularan penyakit ini, Dinas Kesehatan gencar melakukan sosialisasi, edukasi, dan termasuk menyiapkan 15 layanan tes yang tersebar di puskesmas, rumah sakit, dan klinik. HIV merupakan virus mematikan
karena merusak daya tahan tubuh manusia. HIV bisa berkembang menjadi penyakit AIDS mematikan. Hingga saat ini belum ada obat yang ampuh untuk menangkal dan menyembuhkan penyakit ini. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Terlebih dahulu nih, silakan bisa di depan banner. Petani Desa Petak Gianyar mulai menikmati padi organik yang tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Padi organik ini memang sedang dikembangkan di desa ini untuk menunjang program ketahanan pangan. Padi organik mempunyai banyak kelebihan. Selain menyehatkan, padi jenis ini juga lebih kuat menangkal hama. Belum lama ini, petani di 4 subak di Desa Petak memanen hasil padi organik di atas lahan seluas 40 hektar. Padi organik ini merupakan proyek rintisan pemerintah Desa Petak dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar. Proyek ini akan berlanjut di 7 subak di Desa Petak, bahkan di subak lainnya di Bali. Kita panen perdananya. Nanti selanjutnya akan dilakukan PKS untuk kelanjutan dari akses repot ini. Harapannya bisa membantu masyarakat. Tentunya yang sudah dilakukan sudah dirasakan oleh masyarakat sendiri, terutama petani petani sudah merasakan bagaimana peningkatan dengan bahan organik yang dilakukan, sehingga kesejahteraan dari value yang didapat, kesejahteraannya juga meningkat. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa ditiru oleh masyarakat yang lain. Menurut perbekal Desa Petak Anak Agung Gede Purnama, sebelumnya hasil panen berkisar 10 ton per hari. Kini dengan pola organik hasil panen meningkat antara 10-12 ton per are. Kalau kemarin sempat tahun lalu kita tes, jadi per hektarnya mencapai 10-12 ton per hektar, sehingga peningkatan hasil panen dari konvensional yang kita lakukan saat ini adalah pertanian sehat yang ramah lingkungan, hasilnya meningkat. Hasilnya lumayan bagus juga daripada pakai pupuk kimia. Nah, memang pupuk organik itu hasilnya memang lebih bagus, tapi buah padinya itu lebih mantap kita. Peningkat lagi berapa persen kira-kira, Pak? Ya, untuk pertama kali ini kurang lebih 20% lah. Untuk hama penyakit itu berkurang. Varietas padi yang cocok untuk pertanian organik adalah varietas alami yang tahan terhadap hama dan penyakit, seperti Rojo Lele, Mentik, Pandan, dan Lestari. Benih yang digunakan juga harus benih organik. Pemerintah akan terus mengembangkan pertanian organik karena lebih menguntungkan dan menyehatkan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.